Halo sahabat senam jari, kembali lagi bersama Nain Gede di sini membahas dunia lendir kesukaan dari senam jari mania. Agama Buddha di Thailand sebagian besar beraliran Theravada, yang dianut oleh sekitar 93,4% penduduknya. Thailand memiliki populasi penganut Buddha terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok, dengan sekitar 64 juta penganut Buddha. Agama Buddha di Thailand juga telah terintegrasi dengan agama Hindu melalui pengaruh Indi selama ribuan tahun, dan agama Tiongkok melalui populasi Tionghoa Thailand yang besar. Kuil Buddha di Thailand ditandai dengan stupa emas yang tinggi, dan arsitektur Buddha di Thailand mirip dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama Kamboja dan Laos, yang memiliki warisan budaya dan sejarah yang sama dengan Thailand. Agama Buddha di Thailand juga memiliki banyak kesamaan dengan agama Buddha di Sri Lanka, Thailand, Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, dan Laos adalah negara-negara dengan mayoritas penganut Buddha Theravada. Di balik religiusnya dunia biksu Thailand terdapat gemerlapnya dunia malam yang begitu menarik untuk dibahas. Kali ini kita akan membahas skandal Miss Golf atau Sika Golf. Sebuah skandal besar kembali mengguncang dunia keagamaan di Thailand. Seorang perempuan bernama Wilawan Sawat, yang dikenal luas dengan nama Sika Golf, kini jadi sorotan media dan publik setelah diduga menjalin hubungan intim dengan puluhan biksu senior dari berbagai kuil ternama di Thailand, lalu memeras mereka. Dalam dunia kebiksuan Thailand, kata Sika biasanya digunakan untuk menyapa seorang perempuan yang sering datang ke kuil dan punya kedekatan dengan para biksu. Namun, julukan itu kini berubah makna sejak mencuatnya kasus yang melibatkan perempuan 35 tahun ini. Kata Sika biasanya digunakan untuk menyapa seorang perempuan yang sering datang ke kuil dan punya kedekatan dengan para biksu. Julukan itu kini berubah makna sejak mencuatnya kasus yang melibatkan perempuan 35 tahun ini. Jejak penipuan dan rayuan Sika Golf. Menurut pernyataan dari Kolonel Polisi Anek Tausupak, Wakil Komandan Divisi Penindakan Kejahatan Thailand (CSD), Sika Golf bukan hanya terlibat dalam hubungan pribadi dengan para biksu, tapi juga melakukan penipuan. Salah satu laporan datang dari seorang mantan pejabat keagamaan di Provinsi Visit yang mengaku pernah meminjamkan uang 400.000 baht sekitar Rp17,6 juta kepada Wilawan setelah ia mengaku sakit dan menunjukkan bukti hubungan dengan seorang biksu senior. Modusnya selalu sama. Wilawan mendekati para biksu, membangun kedekatan, lalu menggiring pembicaraan ke urusan keuangan. Setelah uang ditransfer, barulah aksi pemerasan dimulai. Salah satu kasus lainnya bahkan melibatkan mantan asisten kepala biara Wat Sotonwararam yang diduga mentransfer 8.000 baht sekitar 3,5 juta rupiah ke rekening miliknya. Bukti mengejutkan di rumah Sika Golf. Ketika polisi menggeledah rumah Wilawan di Provinsi Nonthaburi pada Selasa lalu, mereka menemukan bukti yang sangat mengejutkan. Sekitar 80.000 foto dan video seksual yang diduga melibatkan para biksu senior dari berbagai kuil terkenal di Thailand. Tak hanya itu, rumahnya juga dipenuhi foto-foto biksu yang dipajang di dinding. Sumber kepolisian menyebut bahwa selama 3 tahun terakhir, ada aliran dana sekitar 385 juta baht setara hampir Rp17,0 miliar ke rekening Wilawan. Namun, sebagian besar uang itu disebut telah habis untuk berjudi secara online. Dampak dari skandal ini mulai terasa. Setidaknya 15 biksu diketahui memiliki hubungan dekat dengan Wilawan, dan 10 diantaranya telah meninggalkan status kebiguan, termasuk seorang kepala biara di Provinsi Phitsanulok yang memilih kembali menjadi warga biasa. Sementara itu, ada pula biksu yang membantah terlibat, meski polisi telah mengantongi tangkapan layar percakapan pribadi dan foto-foto mereka bersama Wilawan di aplikasi pesan instan. Kini Wilawan ditahan di Biro Investigasi Pusat Bangkok. Ia didakwa atas sejumlah pasal berat, mendukung penggelapan dana kuil oleh biksu, pencucian uang, hingga menerima barang hasil kejahatan. Polisi juga menyebut ada keterlibatan Wilawan dalam kasus penghilangan kepala biara Wat Tritotsatep di Bangkok yang sempat menghilang secara misterius. Perempuan itu, yang oleh polisi disebut dengan julukan Miss Golf, telah berhubungan dengan setidaknya 9 biksu, kata polisi dalam konferensi pers pada Selasa.
Polisi meyakini perempuan tersebut menerima sekitar 385 juta bat Rp193,5 miliar selama 3 tahun terakhir. Kasus ini adalah skandal terbaru yang mengguncang institusi Buddhisme di Thailand yang sangat dihormati. Dalam beberapa tahun terakhir, ada berbagai tuduhan para biksu terlibat dalam pelanggaran seksual dan perdagangan narkoba. Kasus ini menarik perhatian kepolisian Thailand pada pertengahan Juni, ketika mereka mengetahui bahwa seorang kepala biara di Bangkok tiba-tiba meninggalkan wihara setelah diperas oleh seorang perempuan berjuluk Miss Golf. Miss Golf memiliki hubungan dengan biksu tersebut pada Mei tahun 2025, kata polisi. Perempuan itu juga mengaku telah mengandung bayi dari biksu tersebut dan menuntut tunjangan anak lebih dari 7 juta bat 3,5 miliar rupiah, tambah mereka. Pihak berwenang kemudian menemukan bahwa biksu lain juga telah mentransfer uang kepada Miss Golf. Polisi menyebut ini adalah modus operandi perempuan tersebut. Polisi telah menemukan bahwa hampir semua uang telah diambil dan sebagian telah digunakan untuk judi daring. Ketika kepolisian menggeledah rumah Golf awal bulan ini, mereka menyita ponselnya dan menemukan lebih dari 80.000 foto dan video yang telah ia gunakan untuk memeras para biksu. Kata polisi, ia menghadapi berbagai tuduhan termasuk pemerasan, pencucian uang, dan menerima barang curian. Polisi juga telah membuka nomor telepon aduan bagi masyarakat untuk melaporkan biksu yang berperilaku buruk. Skandal ini telah mendorong Dewan Tertinggi Sangha Badan Pengurus Buddhisme Thailand untuk membentuk komite khusus yang meninjau peraturan mengenai biksu. Pemerintah juga mendorong hukuman yang lebih berat termasuk denda dan hukuman penjara bagi para biksu yang melanggar aturan kebiksuan. Pekan ini, Raja Thailand, Vajiralongkorn, mencabut perintah kerajaan yang dikeluarkannya pada bulan Juni lalu yang menganugerahkan gelar yang lebih tinggi kepada 81 biksu. Ia mengutip kasus-kasus pelanggaran baru-baru ini yang menurutnya telah menyebabkan umat Buddha sangat menderita dalam pikiran mereka. Di Thailand, tempat lebih dari 90% penduduknya menganut agama Buddha, para biksu sangat dihormati. Banyak pria Thailand juga memilih untuk ditahbiskan sementara sebagai biksu demi mengumpulkan karma baik. Namun, lembaga agama Buddha ini telah dirundung skandal-skandal di masa lalu. Wirapol Sukpho, seorang biksu yang gemar bepergian dan dikenal karena gaya hidupnya yang mewah, menjadi berita utama internasional pada 2017 ketika ia didakwa dengan tuduhan pelanggaran seksual, penipuan, dan pencucian uang. Seorang biksu berusia 74 tahun di Thailand ditangkap atas tindak pemerkosaan. Biksu itu didakwa memperkosa bocah perempuan berusia 4 tahun beberapa kali. Tindak pemerkosaan disebut terjadi pada tahun 2016 lalu. Surat perintah penangkapan untuk biksu tersebut telah dirilis sejak 2 tahun lalu, tepatnya pada Mei tahun 2017. Namun eksekusi penangkapan baru dilakukan pekan ini. Biksu bernama Prasar Kongkwamdi itu ditangkap di depan rumah sakit Paholpol Payuhasena. Pada Selasa pagi, sekitar pukul 11 waktu setempat, diketahui bahwa sebelumnya kakek-kakek itu buron. Dia sebelumnya telah dijerat dakwaan memperkosa seorang anak perempuan di bawah usia 13 tahun dan membawa pergi anak di bawah usia 15 tahun untuk dicabuli. Dakwaan dijeratkan oleh Pengadilan Provinsi Tong Pavung. Saat diberitahu soal dakwaan yang menjeratnya, biksu itu menolak menjawab pertanyaan apapun dari kepolisian setempat. Polisi lantas membawa si biksu ke kuil terdekat untuk dilucuti dari gelarnya sebagai biksu, kemudian membawanya ke kepolisian distrik Sanggaburi. Tindak pemerkosaan yang dilakukan Prasar disebut terjadi antara 15 November hingga 22 Desember tahun 2016. Pemerkosaan terjadi di biara Deng Hutu yang ada di Tambononglu. Saat itu, Prasar diketahui tinggal di biara tersebut, sedang korban tinggal di dekat biara. Seringkali korban bermain ke biara saat orang tuanya pergi bekerja. Keluarga korban diketahui hidup miskin. Diduga, Prasar memanfaatkan momen saat korban sendirian untuk memperkosanya beberapa kali, hingga akhirnya ayah korban menyadari perubahan sikap putrinya. Saat sang ayah bertanya, korban memberitahu semua hal yang menimpanya. Ayah korban kemudian melapor ke polisi setempat. Prasar melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui. Tim polisi yang dipimpin Mayor Polisi Jatnipat Siriwat terus melacak Prasar.
hingga akhirnya menemukan lokasinya dan menangkapnya. Lalu, pada 2022, sebuah kuil di Provinsi Faesebin ditinggalkan tanpa seorang pun biksu setelah keempat biksunya ditangkap dalam penggerebekan narkoba. Sebuah wihara kecil di Thailand tengah kosong melompong usai ditinggalkan para biksunya yang positif narkoba. Tanpa alasan jelas, keempat biksu Buddha yang tinggal di wihara distrik Bung Sampan, Provinsi Faesebin, diperintahkan mengikuti tes urin pada Senin. Hasil tes menunjukkan urin mereka mengandung metamfetamin atau sabu-sabu. Dilansir AFP, pejabat setempat Bunlat Sintapte mengatakan seluruh biksu, termasuk kepala biara, kemudian dikirim ke klinik kesehatan terdekat untuk menjalani rehabilitasi narkoba. Penganut ajaran Buddha di desa itu sempat dilanda kekhawatiran tidak dapat berderma lantaran wihara kosong, tapi Bunlat telah meyakinkan akan menugaskan biksu lain agar aktivitas beribadah tidak terganggu. Pihak berwenang tidak menjelaskan secara rinci kenapa polisi menggerebek wihara ini dan atas dasar apa biksu dipaksa menjalani tes narkoba. Namun, kejadian Senin lalu merupakan bagian dari upaya pemerintah Thailand memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang di dalam negeri. Kasus penyelundupan sabu-sabu di negeri Gajah Putih mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Terlebih lagi, Thailand termasuk dalam kawasan segitiga emas yang merupakan pusat perdagangan narkoba sintetis terbesar di Asia Tenggara. Peredaran sabu-sabu dan pil mafia di kawasan segitiga emas yang meliputi Thailand, Laos dan Myanmar semakin menggila pasca kudeta Myanmar yang terjadi pada 2021. Produksi dan perdagangan zat sintetis ilegal mencetak rekor tertinggi yang berujung pada penyitaan hampir 172 ton metamfetamin dan lebih dari 1 miliar pil yaba tahun lalu. Biksu-biksu tadi juga bukan tokoh agama pertama di Thailand yang kedapatan memakai narkoba. Kesucian Buddha di negara tersebut telah ternoda oleh sikap biksu yang tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan seperti skandal korupsi, pembunuhan hingga pengedaran narkoba. Pada Maret, biksu terkemuka Luang Putuwancai didakwa karena kepemilikan narkoba dan mengemudi saat mabuk. 2 bulan sebelumnya, biksu lain ditangkap polisi setelah ketahuan memakai dan menjual pil med ke warga setempat. Ajaran utama Buddhisme adalah mencapai pencerahan sehingga manusia tidak terikat dengan hasrat kebendaan, tutur Sambun Chang Prempri, aktivis sosial dan sekretaris eksekutif International Network of Engaged Buddhists pada April lalu. Masyarakat Thailand harus mulai belajar bahwa mereka yang mengenakan jubah biksu belum tentu orang yang layak dihormati. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha. Ada lebih dari 300.000 biksu yang mengabdi di negara tersebut, meskipun bertahun-tahun dikritik terkait masalah disiplin dan akuntabilitas dalam Sangha Thailand. Banyak yang mengatakan hanya ada sedikit perubahan nyata dalam lembaga yang telah berusia berabad-abad ini. Sebagian besar masalahnya terletak pada hierarkinya yang ketat, kata para ahli. Sistemnya otoriter mirip dengan birokrasi Thailand. Biksu senior seperti pejabat tinggi dan biksu junior adalah bawahan mereka, ujar cendekiawan agama, Surafota Wisak. Ketika mereka melihat sesuatu yang tidak pantas, mereka tidak berani bersuara karena sangat mudah diusir dari kuil. Tambahnya, namun beberapa orang melihat investigasi yang sedang berlangsung, baik oleh polisi maupun Dewan Sangha, sebagai langkah kunci untuk mendorong reformasi. Yang penting adalah mengungkap kebenaran agar publik dapat meredakan keraguan mereka tentang ketidakbersalahan Sangha, kata Prakirati Satasut, seorang sarjana sosiologi di Universitas Thammasat Bangkok. Tergantung dari Dewan Tertinggi Sangha, apakah mereka akan memotong tangan dan kaki beberapa orang untuk menyelamatkan organisasi. Salah seorang tersangka yang berhasil ditangkap adalah Surat Lungtia 45, seorang biksu di kuil Wat Wan Bun, Provinsi Pathum Thani. Ia dituduh melakukan pencucian uang untuk geng narkoba dan ditangkap saat sedang mengemis. Menurut polisi, Surat telah menjadi biksu selama 10 tahun dan rekening bank miliknya digunakan untuk menerima uang dari jaringan narkoba transnasional. Namun, Surat membantah tuduhan itu dan mengklaim rekeningnya hanya dipinjam oleh orang lain tanpa sepengetahuannya terkait aktivitas ilegal. Langkah ini dilakukan menyusul berbagai skandal yang melibatkan puluhan biksu di Thailand, termasuk kasus penyalahgunaan dana dan pelanggaran moral.
Pemerintah Thailand telah melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap 300.000 biksu dan membuka pusat pengaduan khusus untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh para pendeta.